Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya melimpahkan dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, hidayah dan juga taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini atas limpahan nikmat dari Allah Ta'ala kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mengerjakan segala perkara yang Allah perintahkan dan juga menjauhi serta meninggalkan segala perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Ta'ala. Perlu kita ketahui jamaah sekalian bahwa semua ketaatan yang kita kerjakan ini semata-mata bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang kuat, bukan. Kita bisa mengerjakan ketaatan itu semata-mata adalah karena hidayah dari Allah. Karena berapa banyak orang di luar sana yang hebat, jabatannya tinggi, uangnya banyak, gelarnya pun tinggi. Banyak juga di luar sana orang-orang yang sehat, kuat, tapi tidak bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah. Menunjukkan bahwa ketaatan itu dikerjakan bukan karena kehebatan seseorang, bukan karena kekuatan seseorang, tapi semata-mata adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan hidayah dari Allah, kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan di antara perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya, terkhusus kepada seorang muslim, adalah perintah untuk belajar ilmu agama. Jadi kita sebagai seorang muslim harus paham
bahwa belajar ilmu agama itu hukumnya wajib. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi setiap muslim, Bapak Ibu, setiap muslim, bukan perwakilan kaum muslimin, tapi setiap muslim, baik yang laki-laki ataupun perempuan, baik anak-anak, remaja ataupun bapak-bapaknya, ibu-ibunya, bahkan sesepuh-sesepuhnya, orang tuanya juga wajib. Makanya belajar ilmu agama itu bukan sekedar kewajiban anak-anak, Pak. Belajar ilmu agama itu, kata Nabi, setiap muslim. Kalau kita ngaku muslim, berapapun usia kita, mau masih muda, masih anak-anak, lebih-lebih sudah sepuh, sudah tua, wajib. Karena kewajiban belajar ilmu agama ini nggak ada batasnya, Bapak Ibu. Nggak ada batasnya, nggak ada batas umur. Bahkan semakin lanjut usia kita, seharusnya semakin semangat untuk belajar ilmu agama. Karena ilmu agama ini salah satu bekal nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena belajar ilmu agama ini hukumnya wajib bagi setiap muslim, sehingga orang yang mengaku muslim, yang mereka ini suka cari-cari alasan, nggak mau belajar ilmu agama, mereka ini adalah orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Karena hukumnya wajib, Bapak Ibu. Yang namanya wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Makanya kalau ada orang ngaku muslim, dia sadar belajar ilmu agama itu wajib, namun dengan sengaja mencari-cari alasan untuk tidak mau belajar ilmu agama, maka ini orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Untuk bekerja bisa, untuk nyari dunia setiap hari dia bisa, tapi kenapa untuk belajar ilmu agama nggak bisa? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, aqwadun nasi indallah alimun bidunya jahilun fil akhirah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang paling dimurkai oleh Allah, kata Nabi, siapa? Alimun bidunya, orang yang sangat pandai dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia pinternya nggak karuan. Kalau untuk urusan dunia gerak cepet. Kalau untuk urusan dunia selalu bisa. Tapi kemudian kata Nabi, jahilun fil akhirah. Namun dalam urusan akhirat, dalam urusan ilmu agama, dia bodoh. Jadi orang yang pintar dunianya luar biasa, tapi ilmu agama nggak bisa. Belajar dunia semangatnya luar biasa, sampai punya gelar S sekian, S1, S2, S3, tapi perkara agama tingkat TK aja nggak bisa. Ya kan? Maka ini termasuk golongan manusia yang sangat dimurkai oleh Allah. Ini diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita yang mengaku sebagai seorang muslim, kita paham belajar ilmu agama itu hukumnya wajib. Mari kita selalu berusaha istiqomah untuk menunaikan kewajibannya. Lebih-lebih Bapak Ibu, saking jeleknya orang yang ngaku muslim,
tapi nggak mau belajar ilmu agama, mereka orang-orang yang tidak mau belajar ilmu agama ini di mata Allah kedudukannya seperti binatang. Tuh, jelek sekali kan? Dan yang mengatakan siapa Pak? Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Ini peringatan bagi kita yang suka males, nggak pernah mau kalau untuk belajar ilmu agama, nggak mau. Ingat nih surat nih, surah Al-A'raf ayat 179. Kata Allah bagaimana? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh kami penuhi neraka jahanam itu penghuninya adalah dari kalangan jin dan manusia. Penuh jahanam itu akan dipenuhi nanti, ya, orang-orang yang masuk ke dalamnya dari kalangan jin dan manusia. Apa sebabnya? Allah jelaskan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ini diberi akal oleh Allah, tapi akalnya tidak dipakai untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka ini diberi mata oleh Allah, penglihatan, tapi tidak digunakan mata dan penglihatannya itu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka itu diberi telinga oleh Allah, tidak digunakan telinganya itu untuk mendengarkan peringatan dari Allah. Ini sebabnya dia masuk neraka itu karena ini. Diberi kesehatan pikiran, kesehatan matanya masih sehat, telinganya masih sehat, badannya juga sehat, tapi tidak digunakan itu kesehatan untuk mempelajari ayat-ayat dan peringatan dari Allah. Maka orang-orang ini nanti kata Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena kelalaiannya. Kemudian Allah lanjutkan, ya ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka ini kata Allah, orang-orang yang tidak mau belajar ilmu agama ini di mata Allah seperti binatang. Bal hum adhal, bahkan lebih sesat lagi, lebih jelek lagi. Ulaika humul kata Allah, ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah oleh Allah, betapa jeleknya, betapa tercelanya orang-orang yang mengaku muslim tapi mereka tidak mau belajar ilmu agama. Pertama, mereka akan dimurkai oleh Allah. Kedua, mereka kedudukannya menjadi rendah di sisi Allah, bahkan seperti binatang, bahkan lebih buruk lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan malam hari ini kami akan sedikit membahas kajian atau pembahasan tentang tafsir Al-Quran. Kita akan mencoba untuk sedikit mengupas salah satu surat dari surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Ya, surat yang akan kita bahas adalah surah Al-Kafirun. Dan mohon maaf ini Bapak Ibu, saya menggunakan bahasa Indonesia ya, karena bahasa Jawanya kurang kurang halus, nanti takutnya kurang sopan, kurang tertata. Mending pakai bahasa Indonesia saja biar lebih tertata dan lebih sopan sehingga lebih bisa dipahami. Itu baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi pada kesempatan malam hari ini sedikit kita akan mengupas dari surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun.
Saya yakin insya Allah semua Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya sudah hafal surah Al-Kafirun ini. Jadi kita akan bahas tafsir pembahasan dari surah Al-Kafirun ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam tentang isi dan tafsir daripada surah Al-Kafirun ini, terlebih dahulu kita kenalan dulu dengan surah Al-Kafirun ini. Kita mengenal luarnya surah Al-Kafirun ini, kita kenali sisi-sisinya. Baik, dikatakan oleh para ulama bahwa suratul Kafirun ia min suratil Makkiyah. Surah Al-Kafirun itu Bapak Ibu termasuk kategori golongan surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ya, surat-surat itu tergolong menjadi dua golongan Pak dari sisi turunnya. Ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah namanya. Surah Makkiyah itu surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi SAW masih berdakwah di Mekah 13 tahun. Selama 13 tahun dakwah di Mekah itu turun surat-surat ya, di masa itu namanya surah-surah Makkiyah. Sedangkan kategori satunya lainnya itu surah Madaniyah, itu surat-surat atau ayat-ayat yang Allah turunkan ketika Nabi SAW sudah hijrah di Madinah. Berarti periode turunnya surah-surah Madaniyah ini 10 tahun Pak. Kalau periode Makkiyah itu 13 tahun, kalau periode Madaniyah itu cuma 10 tahun. Lebih lama yang periode Madaniyahnya. Nah, surah Al-Kafirun ini masuk dalam kategori surah Makkiyah karena tadi diturunkannya adalah ketika Nabi SAW ya sedang berdakwah di Mekah. Ini ya. Kemudian ayatuha situn, ayatnya ada 6. Ada 6 ayat. Ya kan? Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Wa tartibuha fil mushafi tis'atun wa mi'atun. Ya, sedangkan urutannya di mushaf Al-Qur'an surah Al-Kafirun itu ada di urutan ke surat ke 109. Urutannya ya. Urutan pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran seterusnya. Nah, surah Al-Kafirun ini ada di urutan 109. Ya. Ba'daha suratul Kautsar, ba'da suratul Kautsar wa qabla suratin Nasr. Ya. Surah Al-Kafirun ini posisinya setelah surah Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar kemudian Al-Kafirun ya. Kemudian sebelum surah An-Nasr, setelah surah Al-Kafirun ada surah An-Nasr namanya. Ya fil juz'i salasin, tepatnya ada di juz ke-30. Jadi Al-Qur'an ada 30 juz ya. Jadi surah Al-Kafirun itu berada pada juz yang ke-30. Nuzilat ba'da suratil Ma'un wa hiya suratus tsaminata asyrata fi adadin nuzulis suwar. Ya, surah Al-Kafirun ini Bapak Ibu diturunkan setelah Allah menurunkan surah Al-Ma'un. Jadi setelah Al-Ma'un turun, setelah itu turun surah Al-Kafirun. Secara urutan kata para ulama ahli tafsir, surah Al-Kafirun itu turunnya itu nomor 18. Secara urutan ya, surah Al-Kafirun itu turun nomor 18. Yang pertama kan jelas surah Al-Iqra ya. Kemudian yang kedua surah Al-Muddatsir ya. Kemudian surah Al-Muzammil terus ya sampai ke 18-nya Allah turunkan surah Al-Kafirun. Dan surah Al-Kafirun ini Bapak Ibu diturunkan oleh Allah pada tahun ke-5 kenabian. 5 ba'dal bi'sah atau minan nubuwah. Jadi setelah 5 tahun Nabi diutus menjadi Rasul, 5 tahun kemudian turun surah Al-Kafirun.
Ya, urutannya keberapa? Ke-18 dari sisi turunnya. Tapi dari sisi urutan di Quran itu ada di urutan 109. Wa fiha ya sintatun wa isyrina kalimat. Di dalam surah Al-Kafirun ini ada 26 kalimat. 26 kata. Jadi kalau dihitung 6 ayat itu dihitung kalimatnya, katanya ada 26 kata atau kalimat. Ya, wa khamsata wa tis'una huruf. Ya, sedangkan hurufnya kalau di total ada 95 huruf. Nah, ini kita mengenal luarnya dari surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun itu jumlah ayatnya 6, jumlah kalimatnya ada 26, jumlah hurufnya ada 95. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya mengenal dari surah Al-Kafirun, sebelum nanti membahas apa isi dan tafsirnya, kita mengenal dulu. Nah, disebutkan tentang asmaul ukhra min suratil Kafirun. Beberapa nama-nama lain dari surah Al-Kafirun ini, Pak. Jadi ternyata surat itu punya beberapa nama. Jadi surat di dalam Al-Quran itu namanya bukan cuma satu. Ada beberapa nama. Contoh surah At-Taubah itu di antara nama lainnya ada disebut dengan suratul Bara'ah. Nah, demikian pula surah Al-Kafirun ini Bapak Ibu punya nama lain. Ya, contohnya surah Al-Mu'min saja nama lainnya surah Ghafir. Nah, kadang ada musaf itu diberi nama surah Al-Mu'min, kadang diberi nama Ghafir. Ya kan? Nah, makanya surah Al-Kafirun pun juga sama, Pak, punya beberapa nama. Ini kita perlu kenal, karena ini nama surat dalam Al-Quran setidaknya kita harus mengenal. Nah, nama-namanya apa saja? Ya, selain namanya surah Al-Kafirun, maka disebut juga surah Al-Kafirun itu dengan sebutan suratul ibadah. Surah ibadah, nama lainnya disebut dengan suratul ibadah. Jadi nanti kalau jenengan dengar kata suratul ibadah, oh surah ibadah itu surah Al-Kafirun. Ya, karena di situ dijelaskan oleh Allah pada kalimat la a'budu ma ta'budu. Bagaimana di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwa ya beliau tidak akan pernah beribadah sebagaimana ibadahnya orang-orang Quraisy pada saat itu. Makanya disebut dengan suratul ibadah. Kemudian disebutlah dengan nama lain juga, ya dijelaskan oleh para ulama suratul din, suratul din. Jadi kalau nanti jenengan dengar kata suratul din, surah apa itu kok asing? Nah, ini surah Al-Kafirun. Diambilkan dari potongan ayatnya, di akhir ayat Allah katakan bagaimana? Lakum dinukum waliyadin. Makanya dari ayat itu kemudian ya para ulama menyebut di antara nama lain surah Al-Kafir itu suratul din. Kemudian ada juga sebagian menamainya dengan suratul Muqashqashah. Ya, Muqashqashah, suratul Muqashqashah yang artinya surah yang menjadi penyembuh. Ya, penyembuh dari apa? Annaha tubra'u minasyirki wan nifaq. Karena surah Al-Kafirun ini bisa menyelamatkan seseorang dari perbuatan syirik. Makanya disebut dengan suratul Muqashqashah, surah yang akan menyembuhkan atau membentengi seseorang. Maksudnya menyembuhkan dan membentengi dari apa? Dari kesyirikan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, nama lain surah Al-Kafirun ini adalah suratul Ikhlas. Loh, ini ya. Surah Ikhlas, Pak. Surah Al-Ikhlas itu ada dua, Pak. Ada surah Al-Ikhlas yang disebut dengan suratus Somad. Surah As-Somad itu qul huwallahu ahad. Ada nama lain yang disebut juga dengan surah Al-Ikhlas itu surah Al-Kafirun. Sama-sama Al-Ikhlas, Pak. Ya, jadi sama-sama Al-Ikhlas. Kenapa disebut dengan Al-Ikhlas? Karena dua surat ini adalah
surat yang sama-sama menjelaskan tentang kemurnian tauhid. Ya, kalau surah Al-Ikhlas, maksudnya As-Somad, Qul huwallahu ahad, itu disebut dengan surah Al-Ikhlas karena dalam ayat itu ya terdapat kemurnian tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Di situ kan artinya apa? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena di situ disalahi oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka membuat bagi Allah tandingan. Mereka katakan Allah punya anak. Makanya kemudian Allah bantah. Ya, ini kaitannya dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Lah, sedangkan surah Al-Kafirun ini adalah yang menjelaskan tentang kemurnian tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid dalam ibadah. Makanya disebut sama-sama disebut surah Al-Ikhlas. Karena di dalamnya terdapat inti pembahasannya apa? Sama-sama memurnikan tauhid. Surah Al-Ikhlas memurnikan tauhid rububiyah dan asma wa sifat, sedangkan surah Al-Kafirun memurnikan tauhid uluhiyah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mengenal tentang nama-nama lain dari surah Al-Kafirun. Baik, sekarang kita lanjut yang berikutnya dari surah Al-Kafirun. Kita akan membahas tentang min fadail surah Al-Kafirun, di antara keutamaan surah Al-Kafirun. Kita harus tahu nih keutamaannya apa Pak, supaya kita bisa mengamalkan surah Al-Kafirun ini sesuai tempatnya. Nah, kalau kita tahu keutamaannya, nanti kita mengamalkan surah Al-Kafirun ini sesuai tempatnya. Apa saja Bapak Ibu keutamaan dari surah Al-Kafirun ini? Yang pertama Bapak Ibu, bahwa apa? Suratul Kafirun ta'dilu birubu'il Quran. Surah Al-Kafirun itu Bapak Ibu setara dengan 1/4 Al-Quran. Nah, jadi keutamaan surah Al-Kafirun itu bahwa membaca satu surat, yaitu surah Al-Kafirun itu, ya, keutamaannya seperti membaca 1/4 Al-Quran. 1/4 Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ada 30 juz, 1/4-nya ya kayak membaca 8 juzan. Padahal baca satu surat saja. Dan ini yang mengatakan siapa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Nabi SAW yang menyebutkannya. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, "Wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun adalat lahu birubil Quran." Siapa yang membaca qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir, ya, kata Nabi SAW, bacaannya itu setara 1/4 Al-Quran. Ya, wa man qara'a qul huwallahu ahad adalah lahu bisulusil Quran. Dan siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai akhir, itu bacaannya setara dengan 1/3 Al-Quran. Ini keutamaan surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas Pak, As-Somad. Jadi kalau surah Al-Kafirun itu setara dengan 1/4 Al-Quran, sedangkan surah As-Somad atau Al-Ikhlas itu setara dengan 1/3 Al-Quran. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dahulu pernah mengingat ucapan Nabi ini. Kemudian suatu ketika Nabi mengatakan, siapakah di antara kalian yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang cepat? Maka Ali pun kemudian membaca 30 huwallahu ahad
Kemudian Nabi pun membenarkannya. Karena Ali ingat Nabi dahulu pernah bersabda bahwa membaca surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Kalau dibaca 3 kali berarti seperti menghatamkan Al-Quran. Tapi ya jangan nanti nggak baca Quran juga kan. Ya, tapi tetap baca juga Al-Qurannya, Bapak Ibu. Ini bicara keutamaan ya. Nah, wah kalau gitu katamannya baca 30 aja, 3 kali selesai dah khatam, ya kan? Berarti nanti Ramadan planningnya biar banyak kali khatam Quran, baca aja qul huwallahu ahad berkali-kali. Nah ini juga kurang tepat. Ya keutamaannya iya sepertiga, seperempat Al-Quran, Pak, tapi pahalanya beda. Karena kalau kita baca Al-Quran itu kan per hurufnya itu apa? 10 kebaikan. Lah kalau cuma baca qul huwallah saja, iya jelas dari sisi pahala berbeda dengan yang benar-benar menghatamkan Al-Quran. Ini kita bicara tentang keutamaan dulu Bapak Ibu ya. Jadi keutamaan yang pertama dari surah Al-Kafirun itu setara dengan 1/4 Al-Quran. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di antara keutamaan dari surah Al-Kafirun ini adalah lazima Rasulullah SAW bi qiraatiha. Nabi SAW itu selalu membiasakan dalam setiap hari membaca surah Al-Kafirun. Nih Pak ya, setiap hari itu Nabi nggak pernah libur baca surah Al-Kafirun Pak. Makanya ada beberapa sholat dalam sehari itu yang dianjurkan di dalamnya baca surah Al-Kafirun. Surah apa? Surat apa saja Pak? Yang pertama jelas Pak, surat sholat qobliyah subuh di rakaat pertama. Nah, jadi qobliyah subuh di rakaat pertama itu bacaan yang dianjurkan untuk dibaca surat Al-Kafirun. Kemudian di rakaat kedua surah Al-Ikhlas As-Saffat. Kemudian di sholat mana lagi? Sholat ba'diyah maghrib. Sholat ba'diyah maghrib ini termasuk juga sholat sunnah muakkadah. Lah, bacaan yang disunnahkan untuk dibaca dalam sholat ba'diyah maghrib ini sama. Rakaat pertama adalah surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas atau As-Saffat tadi. Loh, riwayatnya mana? Riwayatnya dalam hadis yang sahih disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Ya, Ibnu Umar mengatakan, ya ramatun Nabiya sallallahu alaihi wasallam arba'an wa ishrina marratan au khamsan wa ishrina marratan. Kata Ibnu Umar, aku pernah melihat langsung ya selama 24 atau 25 kali dalam sholatnya Nabi, beliau itu selalu membaca ya di 2 rakaatnya itu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Sholat apa saja itu? Kata Ibnu Umar, qoblal fajri wa ba'dal maghribi. 25 kali Pak, Ibnu Umar itu mendengar Nabi itu sholat qobliyah subuh dan sholat ba'diyah maghribnya itu membaca 2 surat ini Pak. Surat apa namanya? Surat Al-Kafirun di rakaat pertamanya dan di rakaat keduanya surat Al-Ikhlas. Makanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini selalu digandengkan karena sama-sama Al-Ikhlas namanya. Nanti ada juga sholat yang disunahkan membaca 2 surat ini juga, namanya sholat sunnah tawaf. Di sini yang pernah umroh atau udah ada rencana umroh itu nanti ada sholat sunnah tawaf. Itu setelah tawaf 7 putaran memutari Ka'bah, ya baik itu ibadah umroh atau ibadah haji. Itu setelah tawaf itu disunnahkan sholat 2 rakaat Pak. Dan sholatnya itu di belakang makam Ibrahim.
Ya, disunahkan di situ, dilakukannya di belakang makam Ibrahim 2 rakaat sholat sunnah tawaf namanya. Lah itu rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun dan di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ini sekedar ilmu ya bagi yang punya rencana umroh. Semoga kita semua yang hadir di sini yang belum pernah ke Baitullah nanti dimudahkan oleh Allah bisa ya beribadah di sana. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini keutamaan dari surah Al-Kafirun. Yang kedua, Pak. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara keutamaan surah Al-Kafirun yang berikutnya adalah yustahabbu fi qiraatiha qabla naum. Nih, termasuk bacaan yang disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur itu baca surah Al-Kafirun, Pak. Ini ya. Makanya kalau nanti malam kita mau tidur, jangan cuma baca doa tidur saja, Pak. Amalkan sunnah yang lain, baca surah Al-Kafirun. Masya Allah, mau tidur saja dapat pahala. Sebelum tidur biasakan wudhu. Setelah wudhu biasakan apa itu? Ya, memukul-mukul tempat tidur kita. Ini sunnah, Pak. Sebelum tidur itu disunahkan oleh Nabi adalah apa? Memukul-mukul tempat tidur. Bahasa Jawanya ditebahi gitu ya. Nah, jadi tebahi itu sunnah, Pak. Masya Allah ya, itu diamalkan berpahala itu. Dan Masya Allah di situ di antara keutamaannya kata Nabi, karena kita tidak tahu siapa yang tidur di situ ketika kita sedang keluar. Ya kan bisa jadi ketika kita keluar ditiduri oleh makhluk yang lain, kan nggak tahu. Makanya disunahkan sebelum tidur selain wudhu nebahi tempat tidur dulu, itu sunnah. Ya, dan itu dapat pahala. Selain itu baca doa tidur, selain itu juga disunnahkan baca surah Al-Kafirun. Dalilnya mana? Dalam hadis yang sahih juga dari Imam Ahmad, ya, dari sahabat Farwah bin Naufal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra 'inda manamika qul ya ayyuhal kafirun thumma nam 'ala khatimiha fa innaha bara'atun minasyirki." Kata Nabi, bacalah sebelum engkau masuk, sebelum engkau meniduri tempat tidurmu, sebelum engkau tidur, bacalah surah Al-Kafirun sampai selesai. Baru setelah itu kata Nabi, tidurlah. Fa innaha bara'atun minasyirki. Karena membaca surah Al-Kafirun itu akan melindungi seseorang dari perbuatan syirik. Ini hikmahnya Bapak Ibu. Kenapa kita dianjurkan sebelum tidur baca surah Al-Kafirun adalah apa? Supaya kita ini dijaga dari perbuatan syirik. Tuh, syirik itu dosa yang paling mengerikan loh, Pak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa ayat 48 itu, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya sesuai kehendak dari Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa syirik ini terancam tidak akan diampuni, Pak. Contoh kisah yang masyhur saja, kisah pamannya Nabi Abu Thalib. Kebaikannya luar biasa, merawat Nabi sejak Nabi umur 8 tahun sampai Nabi menikah umur 25 tahun, merawat Nabi, mendidik Nabi, bahkan membela dakwahnya Nabi Abu Thalib, Bapak Ibu. Namun ketika meninggal dunia dalam keadaan syirik, Nabi memintakan ampun kepada Allah, tidak dikabulkan. Menunjukkan bahwa apa Bapak Ibu? Perbuatan atau dosa syirik ini dosa yang sangat mengerikan, gak bisa disepelekan. Nah, salah satu cara agar terhindar dari syirik diantaranya yang Nabi SAW ajarkan kepada kita
adalah membiasakan membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur malam. Mari kita praktekkan, Pak. Insya Allah dapat sunnah, dapat pahala, dan manfaatnya luar biasa. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari keutamaan surah Al-Kafirun ini. Keutamaan surah Al-Kafirun ini disebutkan apa? Irtaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadhihi surah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah meruqyah dengan membaca surat ini, Pak. Termasuk surat yang kalau dibaca untuk ruqyah ini luar biasa. Kita tahu, Pak, ruqyah syar'iyah itu membacakan ayat Al-Qur'an ya kepada orang yang sedang terkena penyakit, itu namanya ruqyah, Pak. Dan ruqyah ini perlu kita pahami, Bapak Ibu, ruqyah itu bukan sekedar untuk penyakit non medis. Kadang kan identik kita ini ruqyah ini, kalau kena gangguan jin ruqyah, kena sihir di ruqyah. Padahal ruqyah ini bukan untuk penyakit yang non medis saja. Bahkan penyakit yang medis pun, Bapak Ibu, itu bisa diruqyah. Dan itu dianjurkan karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Isra, di antara fungsi Quran itu sebagai apa, Pak? Sebagai syifa, penyembuh, kan? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Quran, di dalamnya itu ada kesembuhan, Bapak Ibu. Makanya termasuk hak Al-Quran itu, Bapak Ibu, kata para ulama, al-istishfa'u biha, yaitu kita mencari kesembuhan dari Al-Quran. Bagaimana diantaranya mencari kesembuhan dengan Quran? Membacakan ya orang-orang yang sakit atau penyakit yang kita alami, kita bacakan Quran. Ini Bapak Ibu lah, termasuk yang sering dibaca oleh Nabi ketika sedang sakit, baca Al-Kafirun. Ini terakhir ya, karena sudah bunyi alarmnya ya. Nah, ini terakhir kita bacakan hadisnya ini. Ini menunjukkan bahwa penyakit non medis saja Nabi ruqyah, Pak. Non medis ini ya, penyakit medis ini, medis ya, penyakit yang jelas-jelas secara secara kedokteran ini penyakit. Disebutkan dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahul aqraba." Semoga Allah itu melaknat kalajengking. Ya, Nabi pernah mendoakan ya laknat kepada kalajengking. Kenapa? La tada musalliyan wala ghairuhu. Ya, tidaklah kalajengking ini membiarkan orang sholat malah dientuk. Artinya Nabi itu pernah lagi sholat di sangat kalajengking, Pak. Kemudian apa? Nabi mengambil garam. Kemudian garam itu diusap-usapkan di atas apa? Di atas gigitan kalajengking tadi. Kemudian Nabi membaca 3 surah. Pertama surah Al-Kafirun, kemudian surah Al-Falaq, dan yang ketiga surah An-Nas. Nabi minta garam, kemudian garamnya itu diusap-usapkan di bekas yang digigit kalajengking. Kalajengking kan penyakit medis nih, Pak, untuk kalajengking, tapi Nabi mengamalkannya. Artinya ini bukan kemudian apa? Ya kalau kita disengat apa-apa memang harus pakai medis, tapi di sini Nabi mengajarkan kepada kita penyakit apapun itu bisa diruqyah. Karena salah satu hak dari Al-Quran itu kita berobat dengan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu mari coba nanti kita biasakan. Sakitnya apapun, pusing migrain, bacain Quran. Ya, batuk, bacain Quran, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ini hak Al-Quran, Bapak Ibu. Kita pegang daerah yang sakit, kita bacakan Al-Quran. Masya Allah, kita insya Allah dapat pahala, dan itu bentuk kita memberikan hak Al-Quran. Jadi Al-Quran itu haknya bukan sekadar dibaca, dihafalkan, diamalkan. Ini hak-hak yang besar juga. Tapi ada satu hak yang sekarang banyak orang melupakannya. Hak Al-Quran itu istisfa, mencari kesembuhan dengan Al-Quran. Ya, ini Bapak Ibu ya, dirahmati oleh Allah. Dan di antaranya tadi kita sebutkan dari surah Al-Kafirun, termasuk surah yang sering digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meruqyah
untuk mencari kesembuhan dengan membaca surah tersebut. Baik, wallahu a'lam bishawab ya. Kita baru membahas dari surah Al-Kafirun ini, baru membahas sampai pada keutamaannya. Belum kita bahas asbabun nuzulnya, belum dibahas juga inti dan apa kandungan yang ada dalam surah Al-Kafirun ini. Ternyata ilmu Allah itu sangat luas ya. Baru satu surat saja itu pembahasannya ternyata sangat panjang lebar ya. Insya Allah nanti kita cukupkan sekian untuk pembahasan dari surah Al-Kafirun pada malam hari ini. Jadi kita baru membahas tentang perkenalan dengan surah Al-Kafirun, dan yang kedua kita baru membahas tentang keutamaan daripada surah Al-Kafirun ini. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk kajian pada kesempatan malam hari ini kita cukupkan sekian karena sudah tiba waktu Isya ya. Demikian kami cukupkan, yang benar semata-mata hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Yaitu banyak kekurangan dan khilaf tidak lain dari kekurangan diri kami pribadi dan dari syaitan yang terkutuk ya. Wallahu wa rasulahu minhu marid. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa nastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika lalu materi second